Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, yang ketiga nikmat sehat, kemudian nikmat sempat. Sudah diberikan Allah kepada kita iman, Allah berikan kepada kita Islam, Allah berikan sama kita sehat. Kemudian Allah berikan pada malam hari ini sempat. Jadi kesempatan ini pun Bapak dan Ibu adalah merupakan nikmat. Banyak orang di Gosong ini sehat, Islam, beriman, tahu dia maulid malam ini. Betul tak Bu? Tapi Allah tidak memberikan nikmat kesempatan. Makanya dia tidak datang kemari. Tidak datang dia. Jadi nikmat kesempatan itu adalah nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali para ulama kita, para ustaz cerita soal syukur nikmat. Bagaimana sebenarnya ustaz bersyukur itu? Bersyukur itu yang pertama Bapak Ibu dimulai dari diri kita. Bagaimana caranya? Ketika kita bangun tidur, jangan terus loncat dari tempat tidur. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Jadi di dalam Islam itu Bapak dan Ibu semua diatur, termasuk tidur dan bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, duduk kita dulu sebentar, baru kita rasakan mata masih oke, telinga masih paten, kaki masih bisa bergerak. Kalau masih bangun nanti berarti masih oke. Kalau tidak bangun lagi sudah masuk alam kedua. Begitu cara bersyukur. Nah, sudah paham kita Bu ini cara bersyukur? Dimulai dari dalam diri. Alhamdulillah ya Allah, tanganku ini masih oke. Alhamdulillah ya Allah, telinga masih paten, balun poka masih rancang. Alhamdulillah ya Allah, mataku ini masih bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah, lidahku ini masih bisa merasa. Kalau kita sadari itu semua, maka insya Allah akan sering terucap dari lisan kita bahasa-bahasa yang thayyibah, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, Bapak tadi Bu Qori itu mengaji itu lama aja. Ayat kita mulai dari ayat yang dibacakan Qori tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada di dalam diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin kembali kepada Allah, wal yaumil akhir, yakin dia akan ada mati, yakin dia akan ada siksa kubur, yakin dia adanya mizan, yakin dia adanya sirat, yakin dia adanya surga dan neraka. Apa kata ayat itu tadi? Wa dzakarallaha katsira. Maka perbanyaklah mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah?
uswatun hasanah. Makanya Allah kirim kekasihnya untuk menjadi contoh teladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal, disebut dengan tahun gajah. Di zaman kelahiran Rasulullah disebut dengan zaman jahiliyah. Jahil artinya bodoh. Pertanyaannya, apakah orang Makkah itu dulu semua bodoh? Lantas apanya yang bodoh? Pada saat itu peradaban Makkah dan ibu bukan bodoh. Mereka sudah mampu secara teknologi membangun rumah-rumah di pegunungan, membangun rumah bertingkat, batanya besar-besar, sudah jago. Bahkan umat sebelum umat Rasulullah pun sudah jago-jago. Silakan kita baca di Al-Quran, kaum Samud mampu membangun jembatan tanpa tiang dari gunung ke gunung yang lain. Bukan tanggung-tanggung, itu teknologi. Jadi apanya yang bodoh, Ustaz? Yang bodoh adalah tidak mengenal Allah. Jadi datangnya Rasulullah tujuannya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita ke Bapak Ibu contoh teladan dalam segala hal. Nabi kita ini terhindar dari anak durhaka. Dosa kepada orang tua tidak ada. Kenapa? 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Pas perjalanan dalam dagang, umur 6 tahun meninggal umatnya. Maka tinggallah dia yatim piatu, diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Jadi Allah melindungi Nabi kita dari dosa durhaka. Belum dewasa Nabi kita, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Begitu hebatnya Allah melindungi kekasihnya. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpangku tangan. Pada waktu kecil Nabi kita sudah menjaga kambing orang. Istilah kita upahan, diupah menjaga kambing supaya ada balanjonya. Jadi dari kecil Nabi kita berdiri di atas kaki sendiri. Setelah dia dewasa, maka dia ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib sampai ke negeri Sam. Itu Pak Bu sudah antar negara. Sam itu Mesir, Syria, Lebanon. Sudah berbisnis. Jadi Nabi kita itu terus berdiri di atas kaki sendiri. Maknanya apa? Kepada kita semua, supaya kita semangat mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kaula muda. Mana ini anak-anak mudanya ini? Tidak ada yang nampak. Di umur 25 tahun Nabi kita menikah. Nabi kita menikah dengan Siti Khadijah. Ayo Bu, berapa mahar Khadijah? Ustaz tanya Ibu, berapa mahar Khadijah diberikan Rasulullah? Tidak tahu Bu. Untunglah Ibu ketemu sama Ustaz malam ini. Kalau tidak liput, tidak tahu mahar Siti Khadijah. Siti Khadijah Ibu maharnya 1 miliar, 100 ekor unta. Bapak mampan sama mahar Ibu? Ibu 3 gram. Kenapa 3 gram? Sesuai kelas. Khadijah itu konglomerat.
janda kaya, pengusaha dalam dan luar negeri. Pada saat itu indah ada tandingannya. Ada tidak di Aceh Singkil sekali Khadijah? Tidak ada. Sekali memberangkatkan kol dieselnya, di zaman sekarang kan kol diesel atau puso, di zaman itu onta membawa barang. Sekali memberangkatkan barang dari Makkah ke Syam 100 ekor unta. Ibu bisa bayangkan berapa banyak barangnya itu sekali berangkat. Rasulullah bertahun berbulan kerja sama Khadijah menjadi general manager. General manager Siti Khadijah. Rasulullah menabung. Hasil tabungannya itulah dijadikan menjadi mahar Siti Khadijah. Berat pada ibu maharnya? Berapa tadi bu? 100 ekor unta. Kalau nilai sekarang 1 M. Jadi bukan murah. Kalau mahar Siti Hawa berapa bu? Berapa mahar Siti Hawa dikasih Nabi Adam? Tidak tahu ya ibu. Cari tahu mahar ko bu, bukan kini ko saja. Dimulai dari pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa sudah ada mahar. Nah, kini Ustaz tanya ibu, apa mahar Siti Hawa? 100 untuk ibu. Sholawat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah waktu itu belum ada. Tapi karena Adam melihat tulisan di surga, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah menyuruh Nabi Adam untuk bersolawat. Awal diciptakan Hawa, pas diciptakan Hawa di samping Nabi Adam, datang Adam mau dipegangnya langsung. Nah, memang begitu bu, laki-laki suka megang-megang. Nabi Adam juga begitu. Habis diciptakan Hawa, tidak pakai minta izin, langsung mau dipegangnya. Dilarang oleh Allah. Jangan dulu ada, nikahi dulu, kasih maharnya kata Allah. Jadi semua di Barzanji itu adalah menerangkan sejarah Rasulullah pakai bahasa Arab. Nah, siapa penciptanya? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karena cintanya dia kepada Rasulullah, dikarangnya lah syair namanya Al-Barzanji. Paham ibu? Nah, jangan nanti ibu punya grup Barzanji tapi ibu tidak tahu, kan malu kita. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, melihat kehidupan di Makkah, tidak sanggup matanya melihat. Semua kacau, indah ada akhlak, indah ada moral. Mabuk, laki-laki mabuk 24 jam. Berjudi, perempuan itu bu, itu tidak ada artinya di zaman itu. Siapa yang menang main tinju, dapatnya perempuan. Hukumnya begitu saat itu. Misalnya meninggal suami ibu, habis ditanam, buka lapangan tinju di depan rumah. Siapa yang menang? Ibu. Yang menang itulah suami ibu. Jadi semua bertarung. Nah, makanya dulu jago-jago bertarung. Karena mereka tidak punya adab, tidak punya akhlak. Karena bosan dengan kehidupan itu, Rasulullah berangkatlah dia beruzlah ke Gua Hira. Namanya beruz. Kalau bahasa Arabnya beruzlah. Kalau bahasa kami di Jawa bertapa, bersemedi. Ada ini, ada enggak digosong ini bu, bersemedi? Ada? Ada enggak bu? Enggak ada? Ada, ibu enggak tahu. Itu biar saya terangkan. Kalau di Jawa bersemedi, bahasa Arab beruzlah ke Gua Hira. Kalau kita tidak cocok lagi dengan kehidupan ini, kemana kita Ustaz bersemedi? Suluk. Tahu suluk? Itu suluk itu bersemedi.
Rupanya Ustaz sudah ada suluk itu dari dulu. Sudah. Coba buka sejarah Nabi Musa. Nabi Musa berapa lama dia suluk? Di Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, minta ampun kepada Allah. Berapa lama Bapak? Berapa lama? 40 hari 40 malam. Sujud Nabi Adam, minta ampun. Apa bacaannya Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari 40 malam. Di malam yang terakhir bermohon Nabi Adam, ya Allah, dengan keberkahan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah ya Allah dosa-dosaku ya Allah, kata Nabi Adam. Maka Allah mengampuninya di malam ke-40. Berkat siapa? Berkat salawat kepada Rasulullah. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan nun. Hei ikan nun, telan itu Yunus, bawa ke dasar lautan. Berapa lama itu? Ayo, tidak tahu juga. 40 hari 40 malam. Sujud Nabi Yunus di perut ikan nun. Sudah menyesal dengan kelakuannya, minta ampun kepada Allah. Apa bacaannya Ibu? Ibu saya ditanya ini, kalau bapak-bapak dapat ini. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itulah Bapak Ibu bacaan Nabi Yunus di dalam perut ikan nun. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Barulah dia bersolawat kepada Rasulullah. Setelah bersolawat, mual perut ikan nun, dimuntahkannya ke pantai. Maka keluarlah Nabi Yunus alaihissalam. Itu cerita suluk. Nabi kita berapa lama di Gua Hira? Berapa lama Ibu? 40 hari 40 malam. Di malam yang terakhir datanglah malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Itulah ayat yang pertama tuh turun. Ma ana bikun. Iqra ya Muhammad. Ma ana bikun. Iqra ya Muhammad. Ma ana bikun. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Semua ada rahasianya Bapak dan Ibu. Iqra yang pertama maknanya iqra fi nafsik, baca dirimu. Jadi diri dulu pertama dibaca. Apa kata ulama tasawuf? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Iqra yang kedua, iqra fi ikhwanik, baca saudaramu. Lihat saudaramu, alaba apa? Mengajiannya, sumbayangannya, main siketerannya. Iqra fi ikhwanik, baca saudaramu. Yang ketiga, iqra fi haulik, baca lingkunganmu. Itu yang disampaikan tadi Pak perwakilan Pak PJ Bupati sama Pak Camat. Baca lingkungan, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Iqra, barulah dituntun oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya 5 ayat. Setelah itu Nabi kita pulang. Pulang dia ke rumah Bapak Ibu. Sampai di rumah gemetar setakut-takutnya. Menggelepar gemetar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk dia golek di tempat tidur. Hai
sayangku, selimuti aku katanya. Apa bahasa di siku ibu? Hah? Ulos sinina. Mula bahasa di Tapanuli. Selimuti aku. Apa kata Khadijah? Iya sayang, katanya, langsung diselimuti. Oh, itulah patuhnya dia. Kalau ibu kira-kira kalau pulang bapak ini 3 hari 3 malam sampai di rumah minta diselimuti, mau ndak ibu menyelimutinya? Pintu pun tidak dibuka. Itu kawannya. Dia sudah 40 hari 40 malam loh. Nabi kita 40 hari 40 malam pulang minta diselimuti, langsung diselimuti oleh istrinya. Jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena Khadijah sudah tahu bahwa suaminya akan menjadi Rasulullah. Dari mana dia tahu? Dari Pak Keteknya. Ada Pak Keteknya Pandita Bagio. Jadi disampaikannya, hei Khadijah, saya lihat dalam diri karyawanmu itu adalah calon Rasul terakhir. Nikahilah dia, ikutilah perintahnya. Kalau sampai umurku dia diangkat jadi Rasul, aku akan beriman kepadanya, kata Pak Ketek Khadijah. Makanya rahasianya ibu, bahwa Khadijah sudah tahu kian bahwa suaminya akan diangkat menjadi Rasul. Kalau istri berbuat salah, ikut tak suami berdosa? Ikut tak bu? Ikut. Ibu buka jilbab, ikut suami berdosa. Ibu tidak sholat, ikut suami berdosa. Ibu menerima serangan pajar, ikut suami berdosa. Sama-sama menerima, sama-sama tim, kiamat masuk neraka. Yang menyogok sama menerima sogok berdosa enggak? Tidak berdosa. Tidak ada di Quran hadis dikatakan itu. Menerima sogok berdosa tidak ada. Yang menyogok tidak berdosa. Yang disampaikan Allah, yang menyogok sama menerima sogok sama-sama masuk neraka. Tidak berdosa. Apa makna ayat itu? Karejo menyogok itu tidak bisa diampuni. Makanya tidak ada cerita dosa. Istri Rasulullah itu begitu. Selimuti aku, diselimuti. Tidak marah-marah. Maka datanglah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang berselimut, bangkitlah, kata Allah. Itu suruh kedua tuh. Surah pertama turun tadi surah apa Pak namanya? Surah Al-Alaq. Surah yang kedua Al-Mudatsir, hai orang yang berselimut.